Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, untuk materi yang pertama, awal perdebatan konsep keperlakuan. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, yaitu baik keuangan, industri, dan perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, serta terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Lalu, tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba yang optimum guna memaksimalkan nilai para pemegang saham. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut dengan stakeholder atau pemegang saham. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dukungannya dibutuhkan demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Dan stakeholder sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Lalu berikutnya munculnya perdebatan persepsi. Munculnya perdebatan persepsi tentang konsep perusahaan didasarkan pada adanya perdebatan yang cukup hangat mengenai pencatatan akuntansi dalam alur konsep kepemilikan dan konsep entitas. Selama bertahun-tahun, dua konsep ini telah berulang kali dimuat dalam literatur dan terkadang mengalami perbaikan, modifikasi, dan refleksi sudut pandang alternatif sebagai usaha merekonsiliasi kedua konsep tersebut. Pencatatan akuntansi untuk perusahaan perseorangan yang menggunakan alur pemikiran konsep kepemilikan dan pencatatan akuntansi untuk perusahaan bersama dilakukan dari perspektif kepemilikan atau perusahaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa semua transaksi dan kejadian bisnis dianalisis dan dicatat sehubung dengan pengaruhnya terhadap pemiliknya. Berikutnya, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham dalam perusahaan dan dalam proporsi berapa akan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan dikelola dan arah strategis yang diambil. Untuk menjelaskan mengapa struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dapat dijelaskan menggunakan dua teori, yaitu teori klasik tentang manajerial dan teori keanggenan. Lalu berikutnya pengaruh teori ekonomi perusahaan. Teori ekonomi perusahaan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan membuat keputusan, berinteraksi dengan pasar, dan mencapai tujuannya. Teori ini memiliki pengaruh yang luas dan menandakan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik. Pengaruh utama dari teori ekonomi perusahaan ini yang pertama, pengambilan keputusan, yang kedua, struktur pasar, yang ketiga, perilaku organisasi, dan yang terakhir, inovasi dan perkembangan produk. Lalu berikutnya, hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Yang pertama, terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kualitas yang substansial. Di sini diakui bahwa sebagian besar praktik akuntan publik didasarkan pada pandangan kepemilikan, dan mereka yang membahas hal ini sepertinya setuju bahwa ini merupakan hasil dari pengadopsian mereka terhadap sudut pandang pemegang saham ketika mereka melakukan audit terhadap banyak perusahaan. Yang kedua, beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan menganut konsep entitas, yaitu semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Mayoritas dari pegawai semacam ini, baik secara sadar maupun tidak, memandang entitas sebagai penting dari keuntungan ketika mereka mendapatkan aset bersih. Mereka cenderung memandang pemegang saham sebagai bagian yang penting bagi perusahaan tetapi bukan bagi pemiliknya. Dan yang terakhir, usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan memahami teori akuntansi dasar. Yang kedua, penghapusan faktor-faktor seperti mempersiapkan satu pelaporan netral guna melukiskan atau menggambarkan posisi keuangan
dan hasilnya dalam cara yang dipahami baik oleh teoretikus entitas maupun teoretikus kepemilikan. Dan yang terakhir dengan memahami teori komando. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.